kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ibadah kita pada sore ini, renungan yang boleh menyapa kita, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu hal yang membuat seseorang itu sulit untuk keluar dari keadaan yang menekan dia. Apalagi kalau sesuatu yang menekan dia itu sekaligus pada saat itu menjadi atribut yang melekat, bahkan bisa menjadi stigma. Bagaimana orang banyak memahami, bahkan menilai seseorang saya katakan tadi itu. Nah, itu memang cukup sulit bagi seseorang untuk keluar dari apa yang saya katakan tadi itu, stigma, ya. Nah, soal pemungut cukai, coba kita kembali sebentar ya ke pasal 5. Nah, jelas di situ dikatakan, kita coba lihat di ayat 27 ya. Pasal 5 ayat 27 sampai 32 itu jelas dikatakan di situ soal pemungut cukai ini. Siapa dia itu dan bagaimana dia itu. "Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, 'Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?'" Ini yang saya katakan tadi, ada stigma atau pelabelan bahwa pemungut cukai itu adalah satu predikat yang tidak baik untuk ditemani. Itu luar biasa melekat ya. Makanya memang kita akan terus menjaga kebersamaan kita, menjaga sesuatu yang sudah baik itu, bahkan siapapun itu ya. Jadi kita jangan begitu cepat untuk mengambil satu penilaian, kemudian itu menjadi satu pelabelan ya bagi seseorang, apalagi itu yang melekat itu adalah sesuatu yang tidak baik.
Karena kita percaya bahwa ada perubahan. Ada yang mampu untuk mengubah setiap pribadi orang itu kalau Allah itu mau dan saatnya akan datang. Memang pemungut cukai adalah kaki tangan penguasa Romawi. Jadi kemungkinan untuk duduk menjadi seorang pemungut cukai itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin dia akan berani teken kontrak, dia berani bayar berapa kepada penguasa Romawi, karena ini kebetulan juga sesuatu yang berperiode gitu kan. Dalam periode dia ada keberanian berapa bayar selama periode dia untuk penguasa Romawi. Oleh karena itu memang faktor itu bisa membuat dia untuk menekan ke bawah. Ya, dengan korup, dengan lain sebagainya. Bahkan bea dan cukai yang tinggi dia akan bikin untuk mencapai mengejar target yang sudah dibebankan kepada dia. Nah, kalau dia menjadi musuh orang banyak pada saat itu, bangsa itu nggak suka sama dia itu, nah itu sesuatu yang dimungkinkan wajar. Ya, sebagai kaki tangan daripada penguasa Romawi saat itu yang sangat dibenci. Nah, saudara-saudara, Sakeus ini juga bukan orang main-main ya. Coba kita lihat di ayat 2 itu. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Jadi sudah sampai pada puncak profesi dia itu ya. Oleh karena itu akumulasi daripada kebencian itu dimungkinkan. Ya, dimungkinkan dan itu sangat membebani sebenarnya. Bahkan memang kita bisa katakan bahwa Sakeus ini adalah outcast ya. Orang buangan, bahkan memang orang yang harus diusir dari masyarakat banyak. Saya buat itu di warta kita itu. Kalau ada yang memegang warta kita, saya katakan dia itu adalah seorang yang sudah outcast katanya, orang buangan. Karena stigma atau pelabelan tadi itu. Nah, oleh karena itu sangat beralasan untuk tidak disukai orang banyak. Jadi boro-boro untuk populer kan? Bahkan cara-cara yang tidak baik ini yang pasti dimungkinkan kepada semua pemungut cukai. Menentukan pajak yang saya katakan tadi setinggi mungkin. Nah, kalau ada keinginan untuk melihat Tuhan Yesus, kita bisa melihat ya, sebenarnya tidak ada yang lebih jauh daripada itu kalau kita dari teks ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi kemungkinan untuk bahkan kehadirannya itu menjadi sangat mengganggu bagi arak-arakan itu, sangat mengganggu bagi orang banyak itu. Nah, kalau ada keinginan untuk melihat Tuhan Yesus, bisa kita katakan sebenarnya tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Kalau kita berandai-andai, tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Bahkan, saudara-saudara, kehadiran Sakeus itu bisa mengurangi sukacita yang lain, bahkan sebahagian. Soal siapa dia itu. Ketika dia masuk dalam arak-arakan itu, nah itu bisa mengurangi sukacita sebahagian orang yang memang sudah menantikan Yesus. Bahkan ini kalau kita lihat pasca setelah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ini kejadiannya ini setelah penyembuhan orang buta di dekat Yeriko di pasal 18 di pasal sebelumnya. Nah, kita bisa bayangkan ya tokoh besar yang dirindukan, yang mampu untuk menjawab persoalan, bahkan mampu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan ini. Nah, kalau Sakeus punya keinginan seperti di ayat ini untuk melihat orang apakah Yesus itu, kalaupun ada sedikit banyak yang dia dengar dengan pribadi Yesus, apa yang mau kita lihat saudara-saudara di sini? Ternyata ada hal yang lebih yang dilihat oleh Yesus
Dan orang banyak tidak mampu untuk melihat itu. Ada yang lebih dilihat oleh orang banyak. Yang dilihat Yesus tidak sebanding yang dilihat oleh orang banyak. Ini yang saya katakan tadi, sulit untuk mengubah satu stigma pelabelan kalau itu sudah melekat. Saya mau katakan begini ya. Makanya kita juga harus menata pergaulan kita, pertemanan kita, bahkan persahabatan kita itu supaya awet. Jadi ketika seseorang itu orang yang kita percayai, misalnya kita andalkan, dia misalnya mencuri gitu, nah kemudian itu menjadi konsumsi publik, orang publik juga sudah tahu, saudara-saudara, ketika dia berkata benar, orang akan sulit untuk percaya. Ya. Bagaimana dia menjaga itu dan menjanjikan bahwa tidak akan mengulangi itu, tapi untuk memang merubah stigma itu, pelabelan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu bukan sesuatu yang sulit bagi Yesus ya. Kita lihat di sini justru perjumpaan itu boleh saya katakan satu perjumpaan yang kreatif ya. Pada akhirnya membuahkan satu keinginan untuk diubah. Dalam komunikasi bisa kita temukan Tuhan Yesus mau singgah di kediamannya. Buido bayakonota. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kemana akhir daripada komunikasi yang dibangun itu, singgah di kediamannya. Bisakah kita pahami bahwa siapakah Yesus saat itu bagi Zakheus? Satu pribadi yang mengagumkan, satu pribadi yang tidak pernah memperhitungkan masa lalunya, bahkan tidak melihat soal profesinya, tapi ada keinginan yang lebih daripada Yesus, dan itu lahir dari hubungan yang sudah dibangun itu. Kita bisa pahami itu, bahwa kehadiran Yesus sebagai sahabat yang mengagumkan, hal yang beda yang dilahirkan oleh perjumpaan itu dari sebelumnya yang bisa kita lihat. Ada hal yang indah yang dilahirkan oleh satu perjumpaan itu ketika ada komitmen yang baru, komitmen yang berbeda, komitmen yang tidak biasa yang keluar dari mulut Zakheus. Hal yang beda saya katakan, setengah dari hartanya untuk orang susah dan setengah bukan untuk dia. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama tradisi itu dipelihara. Kalau sesuatu itu diambil paksa, nah bisa kemungkinan untuk 4 kali lipat. Tapi bisa kemungkinan untuk semakin minimal, bisa 2 kali lipat. Bahkan sampai angka terkecil bisa 1/5 pengembalian sesuatu yang sudah diambil atau sedemikian rupa itu. Kenapa saya katakan sesuatu yang beda, saudara-saudara? Kalau Zakheus katakan setengah dari hartanya, bahkan dia katakan di sini berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Apa kata Zakheus? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi dia berani untuk sesuatu yang tidak biasa. Hasil dari perjumpaan Yesus. Bapak Ibu dan kita semua anak-anak muda di sini, ya memang harus berubah, harus ada yang diubah dari pribadi-pribadi yang ketemu dengan Yesus. Jadi jangan pernah mengklaim diri seakan-akan kita lebih rohani. Kalau kita mengklaim diri seakan-akan kita lebih, kalau kita ikut dalam satu rutinitas doa, rutinitas persekutuan, rutinitas kelompok PA dan lain sebagainya. Jangan pernah mengklaim kalau perjumpaan itu tidak menghasilkan komitmen yang berbeda. Sebagai lanjutan daripada perjumpaan itu, kemudian ada yang diubah dan ada di situ satu
komitmen yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan firman yang hidup. Karena kita bergaul dengan Yesus melalui firman yang akan terus bekerja, dan firman yang bekerja itu adalah firman yang hidup. Firman itu bukan bahan baku, tapi dia adalah hidup yang mampu untuk mengubah segalanya. Bahkan soal firman ini dikatakan oleh surat Ibrani, yang dia pastikan bahwa firman itu tajam katanya, yang mampu untuk mengubah semuanya. Perjumpaan itu membangun satu hal yang lebih jauh, untuk memampukan Sakeus berjalan lebih jauh dari yang hukum sudah tetapkan. Bahkan melampaui perjumpaan Sakeus dengan Yesus, mampu membuat dia untuk melangkah jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh hukum, karena hukum itu ciptaan manusia, dan manusia harus sadar bahwa ada yang lebih jauh yang bisa Allah berikan dari yang manusia itu berikan. Bahkan juga kita tahu bahwa 10 hukum Tuhan dengan 625 penjelasan itu tidak mampu menandingi hukum kasih yang mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap tenaga, akal, budi, pikiran, dan pada saat yang sama kasihilah sesamamu manusia. Tidak mampu hukum itu untuk mengalahkan hukum kasih itu, dan hukum kasih itu menyempurnakan manusia yang tidak akan pernah mampu untuk melakukan hukum 10 dan 600 lebih penafsirannya itu. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, orang yang ketemu dengan firman, dia tidak akan pernah diam. Dia akan menjadi pribadi yang diubah. Makanya jangan hanya ibadahmu pelihara, ibadah kita enggak boleh ya. Enggak cukup hanya ibadah dipelihara. Enggak cukup hanya pembacaan firman Tuhan dipelihara. Tidak cukup hanya berdoa dipelihara, tapi buah daripada itu adalah ada komitmen yang tidak biasa dari pribadi-pribadi yang saya katakan tadi itu. Itu tadi yang dibacakan oleh Bapak Sintua TJ Sibangunsong soal Amos itu. Itu kritik Amos yang cukup pedas. Gak ada arti ibadahmu itu, karena ibadah yang sejati adalah keluarlah. Topot katanya. Coba lihat janda-janda itu. Coba lihat anak-anak yang tidak punya orang tua itu. Itu ibadah yang hidup, ibadah yang sejati. Bukan sekedar persekutuan, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Saya pastikan saudara-saudara bahwa firman itu memiliki power, kekuatan, yang mampu untuk mengubah. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa menahan itu saudara-saudara, karena itu adalah firman yang hidup. Bahkan perjumpaan itu menghasilkan kesaksian plus perbuatan. Kita nggak bisa menutup mata kita. Oleh karena itu cobalah dan beranilah untuk memulai dan melakukan. Ketika kita punya keberanian untuk berbuat, itu adalah awal pembuktian kita bertumbuh atau tidak. Ketika kita berani untuk berbuat saudara-saudara, itulah dan akan itu membuktikan untuk hal-hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Bahkan saudara-saudara, kalau tema minggu kita ini soal bagaimana yang hilang akan ditemukan bisa keliru, memang siapapun dia bisa tergelincir. Pribadi seperti apapun dia bisa tergelincir, kata firman beberapa minggu yang lalu. Tapi dikatakan kamu yang lebih rohani, tolong dia supaya dia tidak terlampau dalam tergelincir katanya. Siapapun dia bisa tergelincir. Tapi ketika kita mengklaim diri kita bahwa kita sudah bergaul dengan firman, maka kita tidak akan pernah menutup mata kita untuk melihat
bahkan membiarkan seseorang itu tergelincir dalam kehidupannya. Kita bisa sangat jauh. Oleh karena apa yang saya katakan tadi, stigma atau pelabelan itu. Jujur aja saudara-saudara ya, kita bisa terganggu dengan omongan orang lain. Kita bisa sangat terganggu dengan penilaian orang lain yang mungkin itu sangat-sangat subjektif. Kenapa kita tidak pernah untuk sedikit berhati-hati untuk melihat lebih objektif dari sekedar subjektif? Orang yang melihat itu objektif adalah orang yang melihat itu dengan firman, bukan dengan kacamata yang dia miliki. Karena orang yang bergaul dengan firman mampu untuk melihat ada hal yang lebih jauh dan lebih jauh daripada itu. Dan Yesus mampu melihat itu. Makanya perjumpaan itu, pertemuan itu menghasilkan satu komitmen yang beda dan tidak biasa, bahkan melampaui hukum yang ada di tradisi perjanjian lama itu. Itu begitu kuat saudara-saudara. Begitu kuat. Arti yang hilang itu bisa ketika dia tidak berada di situ lagi, ketika dia tidak di tempatnya lagi, bahkan bisa sangat jauh. Bahkan perjumpaan dengan Yesus baik secara pribadi, keluarga dan gereja, saudara-saudara akan melahirkan satu keberanian, kemampuan untuk mengevaluasi. Dan keberanian untuk melihat secara objektif. Karena firman itu mampu untuk memberikan langkah-langkah gimana kita supaya lebih pasti dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Apa yang Tuhan rindukan. Oleh karena itu kan kita butuh orang lain untuk memastikan bahwa memang yang kita lakukan ini, yang kita jalani ini kehendak Tuhan. Kita butuh orang untuk memastikan bahwa inilah kehendak Tuhan. Supaya kita lebih objektif dan tidak sekedar objektif mengatakan, terburu-buru mengatakan inilah kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu adalah kehendak atau selera masing-masing. Dalam ibadah juga kita bisa menemukan karakter seperti itu. Siapapun itu, jemaat dan pelayan bisa jatuh kepada itu. Makanya harus punya keberanian. Memang itu kebutuhan atau tidak? Jangan-jangan itu hanya selera. Karena ibadah juga kan banyak sekarang jatuh kepada persoalan selera. Ya, banyak sekarang bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk persekutuan hanya persoalan selera. Tidak berani untuk melangkah lebih jauh daripada itu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Makanya saya katakan tadi harus ada keberanian untuk mengevaluasi. Jadi gak membabi buta. Gak ada masalah dengan program yang berlebihan ya. Program ini, kegiatan ini. Tapi harus ada check and balance ya. Harus ada keberanian mengevaluasi. Ada gak pertumbuhan? Kalau gak ada keberanian ya sama dengan mimpi gitu. Walaupun kita tahu untuk sampai kepada inilah yang ideal, katanya itu bukan sesuatu yang mudah. Itu tidak sesuatu yang mudah. Apa yang ideal? Emangnya apa yang ideal menurut kehendak Tuhan? Ketika dia ditemukan kembali, bahkan ketika kita ditemukan kembali, ya, bahkan tidak akan pernah mau terpisah lagi dengan firman. Coba kita cari info yang berikut. Apa hasil daripada, apa lanjutan daripada pertemuan Zakheus ini kepada Allah. Ya. Apa akhir daripada ceritanya Zakheus ini. Tapi saya mau pastikan bagi kita, satu pribadi yang tadi sudah ada stigma melekat, ternyata itu bisa diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Bahkan perubahan itu bukan sekedar perubahan, tapi perubahan yang berbeda. Ya kita harus mau menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diubah setelah kita sudah ketemu dengan firman. Keberanian untuk berbuat, bahkan melangkah sedikit lebih jauh daripada langkah-langkah yang biasa.
Jangan pernah takut saudara-saudara. Ada keberanian untuk melihat peluang ke depan. Bahkan peluang itu harus kita kejar saat ini sebelum peluang itu hilang. Nah, firman yang bantu kita untuk melihat bahwa ada celah-celah pelayanan yang harus kita isi. Karena beberapa banyak yang sudah kosong, yang selama ini belum terisi, itu ya sentuhan-sentuhan komunikasi kita, itu harus kita bangun terus ya. Saya juga mau katakan itu kepada tim pelayan ibadah sore, tim pendamping ibadah sore. Ya, pelayanan sore ini masih sangat muda, masih bisa dihitung jari. Oleh karena itu memang semua harus fokus lah. Semua harus betul-betul militansinya jangan pernah kendor lah. Saya mau pamit sore ini sama kita. Kami keluarga mau pamit karena mutasi yang harus saya jalankan ke Medan. Dua saya, tim pendamping, tim pelayan bisa lebih fokus ya. Hidup ini tidak akan enak tanpa tantangan. Ya, coba lihat celah-celah pelayanan yang lebih memungkinkan gitu. Kalaupun di situ ada stigma atau pelabelan, gak ada masalah. Tapi ketika kita ketemu dengan Yesus, pasti ada buah dari perjumpaan itu. Makanya kita akan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Berita sukacita harus sampai dan dipastikan kepada semua orang. Ini Zakheus. Harus sampai kepada semua orang. Dan itulah arti kehadiran Yesus. Oleh karena itu kita pastikan bahwa kita di situ. Kita pastikan bahwa kita hadir dalam berita itu dan kita tidak kemana-mana. Ketemu dengan Yesus, kemudian ada perubahan. Bahkan jabatan, soal harta, fasilitas, itu belum menjamin menemukan soal kedamaian, apalagi kita bicara keselamatan. Dan itu diingatkan oleh renungan ini. Kepala pemungut cukai, Zakheus, dia menemukan kedamaian yang sejati itu ketika dia ketemu dengan Yesus. Gambaran seperti apa ya kita kasih sama Zakheus ini ya? Zakheus ini, hati yang kosong, kebimbangan, keraguan-raguan. Ya kalau soal yang saya katakan tadi itu nggak ada masalah dengan dia kan. Tapi keberaniannya untuk keluar itu yang luar biasa. Sebelum dan setelah ketemu dengan Yesus. Marilah kita memelihara keberanian itu sebagai anak-anak Tuhan ya. Bahkan juga untuk keberanian kita melakukan hal yang lebih dalam kehidupan kita ini. Maaf saudara-saudara ya, kalau saya katakan, selalu saya katakan dari mimbar ini, satu rutinitas tidak akan pernah Tuhan berkati. Karena Tuhan tidak pernah memberkati rutinitas. Harus punya keberanian untuk melihat, mengambil, dan ya menemukan celah-celah daripada pelayanan itu. Baik pelayanan pribadi kita, ya, soal pendidikan kita, soal pekerjaan kita, soal terobosan kita. Kita harus mampu untuk berjalan lebih jauh dan tidak akan pernah menikmati satu rutinitas. Kemudian kita mencoba katakan kepada diri kita, ya ini sudah luar biasa. Padahal sebenarnya itu masih hanya soal biasa-biasa. Ini yang kita temukan dalam renungan pagi ini, bahwa Yesus mampu untuk mengubah itu. Tidak ada yang begitu yang begitu keras, yang begitu hebat untuk tidak bisa diubah oleh Yesus. Persoalannya, apakah kita mau membangun komitmen itu? Di situ kuncinya. Dalam tantangan itu ada peluang. Kalau enggak sekarang kita rebut, kapan lagi peluang itu kita ambil? Tuhan memberkati kita, teruslah setia dengan pelayanan, bahkan dimanapun kita melayani. Aktivitas keseharian kita, dunia pekerjaan kita, di situ kita harus mampu untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita mampu untuk melakukan yang lebih, karena kita sudah ketemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore menjelang malam ini kami boleh beribadah
Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus selalu merindukan perjumpaan kami dengan Engkau melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang bekerja, firman yang hidup, yang mampu untuk merubah semuanya, merubah kebiasaan, bahkan merubah rutinitas menjadi sesuatu yang lebih dan lebih dalam kehidupan kami. Biarlah kami punya keberanian untuk melakukan itu Tuhan, karena Engkau berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pribadi kami. Biar kami mau melihat itu Tuhan sebagai objek pelayanan yang selalu harus kami pelihara, yang harus kami jaga dan kami rawat, apapun kegiatan dan aktivitas kami, secara pribadi, keluarga, bahkan gereja. Terima kasih kepada teman-teman sesama pelayan di sini Tuhan, tim pendamping pelayan, bahkan juga penanggung jawab. Biarlah kami boleh setia dengan pelayanan ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami tidak mencari sesuatu yang lebih di tengah-tengah pelayanan ini. Kami memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian, melalui pelayanan diakoni kami, dan juga melalui persekutuan kami. Berkati Tuhan perjalanan ibadah sore ini ke depan, supaya ini boleh semakin dirindukan, supaya ini semakin menjawab persoalan Tuhan di tengah-tengah kegalauan kehidupan, terlebih untuk anak-anak muda. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.